Pemirsa, selamat berjumpa kembali bersama media tutorial.web.id. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan tutorial kita sebelumnya, yaitu membuat Notepad application dengan menggunakan Java. Pada tutorial kemarin kita sudah membuat GUI dari Notepad dengan menu File, New, Open, Save, Save As, dan juga Close. Tapi untuk menu-menu ini kita belum memberikan fungsi ya, sehingga untuk setiap menu item belum bisa bekerja. Pada tutorial kali ini kita akan menambahkan fungsi supaya semua yang ada di sini nanti bisa bekerja sebagaimana mestinya. Sekarang kita close dan kita akan menambahkan kode yang kita butuhkan dalam pembuatan Notepad application ini. Yang pertama, di sini kita akan menambahkan beberapa GUI AWT, terutama yang berkaitan dengan event. Sekali lagi di sini kita menggunakan AWT dan swing ya. Sebetulnya kita bisa menggunakan swing saja karena AWT itu kan memang versi lama GUI untuk Java, sedangkan untuk versi baru adalah swing. Tapi di sini kita menggunakan atau memix dua-duanya, yaitu AWT dan juga swing. Saya akan mengetikkan import Java AWT dan kita akan memilih event, kemudian kita akan memilih action event. Import Java AWT event dan kemudian action listener seperti ini. Kita tambahkan action event dan action listener dan kemudian kembali kita akan menambahkan import Java AWT event listener dan kemudian setelah itu kita tambahkan lagi import Java IO buffer writer. Kita pilih buffer writer, import Java masih IO, kemudian kita akan pilih file reader, import Java IO, kemudian di sini ada file writer dan kita akan menggunakan scanner, import Java util, kita akan memilih scanner nanti untuk menyekan file. Kemudian satu lagi import Javax swing, kita akan memilih file chooser. Oh bukan ya, swing kita akan memilih file chooser ini. Nah, banyak ya yang harus kita import. Kemudian public class Notepad extend JVM. Extend JVM tadi kita sudah key listener dan action listener. Implement key listener action listener. Implement key listener action listener. Di sini ada pemberitahuan Notepad is not abstract. Kemudian kita klik implement all abstract method. Kita klik, kemudian nanti akan dibuat beberapa method baru. Nah, Anda bisa lihat ini merupakan method yang baru saja dibuat, itu ktype, kpress, keyrelease. Tiga inilah yang tadi kita implementasikan pada key listener dan nanti juga kita gunakan untuk action listener. Dan untuk action listener tadi di sini ada action perform. Jadi setelah kita klik tanda merah tadi, maka untuk action listener adalah action perform dan kemudian untuk key listener adalah ini semua. Bisa dimengerti ya. Nah, sekarang kita akan kembali ke atas setelah kita menambahkan implements dan action listener. Kemudian kita akan ke constructor. Di sini ada Notepad, public Notepad sebagai constructor kita, dan di atas di sini ada string title. Di sini saya akan mengubah menjadi default title. Default title kita adalah seperti ini. Kemudian private string title, default title, dan kemudian kita akan membuat sebuah variable title. Di sini saya akan membuat beberapa variable lagi. Private boolean isIf. IsIf ini nanti kita gunakan untuk mengecek apakah file sudah disimpan atau sedang disimpan atau belum, begitu ya. Kemudian saya akan membuat lagi private string file path nanti kita gunakan dalam proses resave. Jadi setelah kita simpan, nanti kan kita akan mengedit kemudian menyimpannya kembali. Dan dalam proses menyimpan kembali inilah kita memerlukan yang namanya file path. Sekarang kita sudah menambahkan beberapa variabel dan kemudian kita akan yang sebagai defaultnya adalah set title. Di sini saya ubah menjadi default title. Jadi nanti ada Notepad
mediatutorial.web.id. Kenapa saya ubah menjadi default title? Karena nanti nilai dari title ini berubah-ubah, sehingga untuk default, jadi lebih tepatnya saya akan memasukkan default ke dalam constructor. Dan kemudian setelah itu, di sini kan kita mendapatkan text area, dan text area kita kan kita men-setting fontnya Arial. Nah, sekarang kita akan menambahkan di sini ada text area. Untuk text area kita tambahkan add key listener. Kita klik, kita this betul. Kemudian untuk supaya key listener berfungsi dengan baik, kita menambahkan text area request focus window. Jadi dengan menggunakan request focus window, nantinya add key listener akan bekerja sebagaimana mestinya dalam text area. Nah, sekarang kita akan ke menu new. Anda bisa lihat di sini kita menambahkan menu item, yaitu new dalam menu file. Anda bisa kembali ke tutorial kita sebelumnya ya. Di menu new di sini saya akan juga menambahkan listener. Jadi di sini ada new file, kemudian add action listener list, betul ya. Begitu juga dengan open. Di sini saya akan menambahkan open file, kemudian add action listener, dan untuk menu item bisa juga gitu, save file, add action listener, ini kita tambahkan seperti ini. Dan untuk save as sama, save as file kita tambahkan add action listener. Dan yang terakhir adalah close, kita tambahkan close add action listener juga. Jadi semua kita tambahkan action listener supaya nanti saat mouse diklik atau saat menu diklik nanti bisa memanggil fungsi yang berkaitan dengan menu item. Dan kemudian setelah itu di sini tadi dalam implement action listener, maka nanti akan ditambahkan sebuah public void, yaitu action perform. Nah, di dalam action perform di sini kita akan menghapus ini. Jadi kita hapus dan kemudian yang kita tambahkan action performnya adalah satu persatu sesuai dengan menu tadi ya. Tadi menu kita kan ada new, open, save as, dan close. Nah, sekarang adalah untuk menu new, dan di sini bisa Anda lihat ya, public void action perform, action event A. Di sini untuk menu new berarti bila A get source sama dengan new file, maka di sini title, untuk title kita modifikasi adalah default title. Title adalah default title. This set title adalah title ini ya, itu. Kemudian is save, bila saat kita mengklik new file is save maka akan kita false kan. Dan kemudian text area, untuk text area kita akan set text, dan set textnya adalah seperti ini. Nah, sekarang kita simpan. Jadi saat new file ya, title, set title, is save sama dengan false, dan text area set text tidak ada. Kita akan run main dan kita lihat hasilnya. Di sini kita ketikkan, ups, ada yang error ya. Ya. Di sini untuk keypress kita akan command out saja, atau kita hapus saja ini ya. Untuk keypress kita tidak perlu menggunakan keypress. Yang kita gunakan adalah keytype. Nah, ini keytype. Di dalam keytype ini terlebih dahulu, keytype ini merupakan pengecekan saat text area diketikkan. Jadi saat area diketikkan sebegitu ya maksudnya ya. Nanti akan kita bahas ini. Sekarang kita akan run main project dan kita akan lihat hasilnya. Nah, di sini ya, di sini saya mengetikkan, kemudian saya klik file, saya akan pilih new file, maka akan new file ya. New file ini ya berarti kan new begitu ya. Oke, sekarang new file sudah. Kemudian yang berikutnya, else if A get source close ya, sama dengan close, maka di sini kita akan dispose seperti ini. Function dispose nanti akan meng-close, dan kadangkala dalam proses dispose atau proses closing window itu di dalam sistem masih berjalan, sehingga kita harus system exit. Kita akan exit, kemudian kita klik no seperti ini.
Jadi nanti dengan ini maka proses di sistem dihentikan. Jadi saat kita run main project, kemudian kita klik close ini ya, maka nanti akan meng-close, begitu maksudnya. Itu saat close. Atau bisa juga saat kita run main project, bila kita klik file, close, maka akan meng-close. Karena kita memberikan fungsi dispause dan sistem exit now. Oke, sekarang close sudah. Dan untuk yang berikutnya adalah else if get source. Setelah close, maka di sini kita akan membuat open file seperti ini. Nah, bagaimana bila pengguna mengklik menu open? Berarti di sini kita akan membuat sebuah variable open. Variable open ini merupakan file user, ya, namanya open. Kemudian new file user, nah, seperti ini. Kemudian setelah itu kita akan membuat option. Option ini berupa integer, ya. Option new open show open dialog. Open seperti ini. Kemudian kita akan run main project. Seperti apa sih hasil dari ini ya? Kita akan klik open. Nah, seperti ini open kita. Ini merupakan open dan window ini merupakan asli dari Java. Kita klik cancel, kemudian kita akan melanjutkan if option file user approve option ya. Approve option. Jadi bila diklik option, bila diklik OK nanti, maka di sini terlebih dahulu kita akan text area, kita akan set text-nya seperti ini. Jadi kita hapus teks-teks yang ada di dalam text area, baru kemudian kita akan try dan kita akan catch seperti ini, try dan catch. Di sini kita berikan exception AX seperti ini ya. Di dalam try, di sini kita akan membuat variable scan yang berupa scanner dengan nama scan. Kita akan men-scan file ya, new scanner. New scanner di sini adalah new file reader. Kita akan membaca file terlebih dahulu. Open get selected file, kemudian get path seperti ini. Get path sudah ya. Get path itu adalah scan kita, dan kemudian while kita tambahkan while scan has next, maka di sini adalah text area append. Yang kita append adalah scan next line. Nah, seperti ini. Next line kita tambahkan spasi, kita tambahkan baris baru seperti ini ya. Kita tambahkan baris baru dan kemudian akhirnya jadi seperti ini. Sekarang kita akan mencoba run main project dan kita akan lihat hasilnya seperti apa. Kemudian kita akan klik open dan baru di sini kita akan misalnya di sini ada txt ya, kita klik open. Kita klik open, di sini ada ini aja ya, seperti ini ya. Jadi teks di dalamnya adalah seperti ini. Saya akan klik open lagi dan saya akan memilih yang ada di dalam data D, kemudian my document, applet question misalnya. Saya klik open. Nah, ini ya, seperti ini. Ini merupakan applet question. Oke, sekarang kita klik new file. Sudah hilang. Kita akan close. Setelah append, maka di sini untuk title sama dengan open get selected file, kemudian get name seperti ini. Kita tambahkan spasi, kemudian kita tambahkan default title, baru this set title adalah title. Nah, seperti ini. Kemudian is save apakah sudah disimpan filenya, maka adalah true karena kita sudah menyimpan. Dan kemudian kita setting file path-nya adalah open tadi, open get selected file dan juga get path. Keliru ya. Get path seperti ini. Kemudian catch, maka bila error system out print line AX
get message seperti ini. Di sini kita tambahkan title. Kita akan run my project dan kita akan lihat seperti apa nanti. Kita klik open dan kemudian my document, misalnya saya akan cari di data D dan kemudian my document. Di sini ada surat pengunduran diri docs ya. Saya klik open, maka ini merupakan dokumen kita. Nah, di sini ada title surat pengunduran diri Suwarno Doc Notepad Media Tutorial. Jadi seperti ini fungsinya tadi ya. Kita klik new file maka akan hilang. Nah, seperti itu. Sekarang setelah open, kemudian berikutnya adalah else if get source save file. Kita akan save file, dan bila save file maka di sini ada dua, yaitu if is save. Bila is save true. Bila is save true maka di sini kita akan membuat fungsi. Kemudian else, di sini ada fungsi yang lain begitu ya. Nah, di sini kegunaan is save adalah dalam proses save file. Bila sudah disimpan atau is save, maka kita tinggal mengetikkan, yaitu try terlebih dahulu ya. Dimana-mana pasti kita akan mencoba untuk try exception EX seperti ini. Misalnya kita akan try untuk kembali merewrite dari file tadi. Di sini ada try, kita akan berikan buffer writer out sama dengan new buffer writer, kemudian adalah new file writer. Di sini adalah file path kita tadi. Nah, bila kita berhasil buat sebuah out yang mana merupakan buffer writer dari file path yang sudah kita setting saat open tadi, maka di sini kita akan membuat out seperti ini ya. Kita akan menuliskan byte seperti ini. Di sini yang kita tuliskan ke dalam out adalah text area get text. Jadi kita menuliskan semua yang ada di dalam text area get text ke dalam variable out. Kemudian di sini untuk variable title begini saja ya. Kemudian this set title adalah title. Ini adalah save file. Itu bila is save sama dengan true. Jadi saat kita mengopen sebuah file, misalnya di sini kita file open, kemudian kita memilih salah satu yaitu folder size log.txt, kita tambahkan hello seperti ini ya. Maka saat kita open folder size logs.txt, maka isSave-nya adalah true, sekaligus kita memanggil sebuah file path tadi. Kita akan simpan seperti ini. Saat kita simpan, berarti semua yang ada di text area akan kita masukkan ke dalam out, dan kemudian out ini akan kita buffer writer ke dalam file path. Sekarang kita akan coba new. Baru kita open kembali dan kita akan lihat folder size log ini sudah berubah apa belum. Kita klik open. Nah, sudah berubah. Gampang ya. Oke, sekarang sudah. Baru berikutnya adalah exception. Sama seperti ini tadi, kita copy dan kemudian kita pastekan di sini saja. Ini adalah saat isSave sama dengan true. Bagaimana saat isSave sama dengan false? Berarti belum disimpan, begitu ya. Saat isSave sama dengan false berarti belum disimpan sebelumnya, atau bisa juga di open sebelumnya. Jadi di sini saat isSave tidak sama dengan true, maka kita akan membuat sebuah file chooser. File chooser, kita berikan nama save adalah new file chooser seperti ini ya. Dan kemudian kita akan membuat option sama seperti di atas tadi. Integrate option sama dengan save, save dialog, save seperti ini ya. Kita tambahkan if option equivalent file chooser proof option. Maka saat user mengklik save, kita akan try seperti ini dan kita akan catch exception EX. Untuk exception EX maka tinggal system out print line X.
get message seperti ini ya. Nah, kemudian di try ini kita akan menambahkan ini sama ya. Jadi di sini kita akan copy saja. Kita copy, kemudian kita pastekan di sini. Out, kemudian right, sama seperti tadi ya. Text area, get text seperti ini. Begitu juga untuk title. Kemudian untuk title adalah save selected file, get name. Kemudian kita tambahkan spasi, kita tambahkan di all title. Gampang ya sampai di sini ya. Kemudian lagi di set title, kita akan setting title, dan kemudian is save, maka adalah true karena kita sudah menyimpan. Dan untuk file path sama dengan tadi save get selected file, kemudian get path seperti ini. Oke, sampai di sini gampang ya. Jadi saat kita misalnya kita akan running terlebih dahulu, kita new file, hello. Berarti saat kita new file, ini berarti kan belum kita simpan ya. Kemudian kita akan simpan save. Nah, nanti karena is save sama dengan false, maka kita akan menampilkan file user seperti ini. Save-nya adalah oki.txt. Kita klik save. Ini sudah oki.txt. Tapi kenapa kok di sini tidak berganti title-nya? Berarti di sini kita harus memodifikasi supaya title-nya berganti. Ini kok kita file path ya? Padahal kalau file path itu kan dalam proses is save sama dengan false kan harusnya ini tidak ada. Nah, ini kita yang salah di sini nih. Jadi di sini file writer, maka save-nya adalah get selected file, kemudian get path seperti ini. Harusnya betul seperti ini ya. Kita akan run main project, kemudian kita akan buat oke. Di sini kita akan save, dan di sini kita akan ketikkan oki.txt sebagai file name. Kita klik save. Nah, oki.txt seperti itu ya. File open dan kita akan lihat tadi sudah ada belum. Nah, di sini sudah ada oki.txt. Gampangnya dari sini ya. Nah, itu tadi untuk save file. Bagaimana dengan save as? Untuk save as ini sama seperti save file. Di sini else if get source save as file, maka terlebih dahulu sama seperti tadi kita membuat di file user dan juga membuat option dialog. Jadi di sini saya akan mengkopikan ini saja supaya lebih cepat. Saya akan pastekan di sini, tapi saya ganti namanya menjadi save as, sama save as dan juga save as. Karena kita men-save as, jadi terlebih dahulu kita harus memanggil file user. Kemudian sama seperti yang di atas tadi, option di file user, approve option, begitu ya. Maka di sini saya akan kopikan dari sini seperti dia. Saya klik copy dan kemudian saya pastekan di sini. Kemudian saya tata sedikit seperti ini. Di sini akan saya ganti menjadi save as, dan kemudian di sini save as. Itu juga dengan save as seperti ini ya. Jadi simple sekali ini sebetulnya. Saya akan run main project dan kita akan lihat hasilnya. Saya akan open oki.txt tadi, oki.txt. Kemudian di sini saya akan menuliskan hello, oke. Baru kemudian saya klik save as. Maka di sini saya akan membuat oki.txt. Saya akan klik save, maka oki.txt ya. Saya akan open dan saya akan lihat tadi apakah sudah terbuat oki dan oki.txt. Gampang ya. Kita klik cancel dan kita klik new file. Oke, sekarang save as sudah. Nah, berarti di sini kita sudah selesai ya. Ada yang salah di sini ya. Misalnya saya open oki ya tadi ya. Saya klik. Saya akan buat new file saja. Saya ketikkan seperti ini, kemudian saya simpan. Saya berikan nama ralia.txt. Kemudian saya klik save. Nah, di sini Ralia kan isinya seperti ini ya. Saya new file, kemudian saya klik open dan saya akan buka tadi Ralia. Kenapa kok kosong ya? Berarti kan ada yang salah dengan kode kita. Itu dalam proses penyimpanan. Nanti saat save file, di sini harusnya kita tambahkan try seperti ini ya. Nah, harusnya di sini adalah seperti ini. Kemudian ini juga kita ganti. Nah, harusnya seperti ini. Ini untuk save file. Begitu juga untuk save as file. Di sini harusnya juga try. Kita ganti semua ya. Seperti ini.
ini harus di dalam kurung kurawal. Oke, harusnya seperti ini ya. Sekarang kita save dan kita run main project. Kembali di sini saya akan menulis Ralia Anhar. Saya akan save dan saya akan berikan nama Ralia Anhar txt. Klik save. Sekarang kita akan new file dan saya akan open dan kita akan lihat hasil dari Ralia Anhar txt. Oke, sudah ada ya. Jadikan kode kita ini tadi sebagai revisi. Oke, dan ini yang terakhir, kita run main project terlebih dahulu. Sekarang kita akan open dan kita open Ralia Anhar tadi. Nah, di sini saat saya mengetikkan tambahan seperti ini, bisa dalam Windows untuk title kan ditambah bintang ya. Jadi di sini saya akan memodifikasinya dengan menggunakan tadi di atas ada yang namanya keytype. Jadi di dalam keytype ini, saat keytype maka saya akan tambahkan this set title. This set title di sini akan saya tambahkan tanda bintang, kemudian title seperti ini. Kita akan klik run main project dan kita akan lihat hasilnya. Saya akan open Ralia Anhar. Saya akan mengetikkan. Nah, di sini ya. Ini kan pertanda kalau belum disimpan. Nah, sekarang saya akan simpan, save. Oke, gampang ya. Saya akan new file, saya klik open dan kemudian di sini kembali saya akan buka Ralia Anhar. Ada. Demikian tutorial tuntas kita mengenai pembuatan Notepad. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk mendownload source code karena kode-kodenya semua ada di situ. Dan sampai jumpa kembali pada media tutorial berikutnya.